membuat rumah sakit yang seperti itu di Makassar. Jadi orang nggak lagi ke Makassar ya ke Sopeng. Saya berkeyakinan ya ambil partai. Hai, kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Santai. Pada tayangan kali ini kami didatangi oleh salah satu legislator perwakilan dari Kabupaten Sopeng di DPR RI. Telah hadir bersama kami Bapak Samsunian. Selamat sore Pak. Selamat sore. Agak kali Pak Pak. Oh, pada ciri-ciri. Kenal lama Pak di Sopeng Agus. Ya, di sini kenal lama. Adik. Oh adik. Adik yang tersayang. Di Kadar juga Pak. Iya, insya Allah. Bagaimana Pak kabarnya? Baik. Sekarang di aktivitas Pak bolak-balik ke Jakarta atau lebih banyak stay di Sopeng? Lebih banyak stay di Sopeng lah, karena ada perhelatan yang sangat strategis nanti di Sopeng, jadi lebih banyak Sopeng lah. Ya, baik. Nah, Bapak Samsunian ini salah satu figur yang bisa dijadikan motivasi karena banyak pergerakannya di dunia pendidikan dan juga di dunia politik yang bermanfaat untuk masyarakat. Hari ini kami akan coba ulas bersama Bapak dan Bapak Humagus juga mendampingi kami untuk berbincang dengan Bapak Samsunian. Nah, Pak, ini kan beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang-bincang juga dengan orang tua karena kebetulan juga wartawan. Ya. Katanya Bapak ini punya banyak program-program tentang pendidikan. Nah, mungkin Pak bisa diceritakan dulu awal mulanya. Saya kira kalau terkait pendidikan, pertama memang saya ini background saya pendidikan. Saya guru. Jadi saya mengajar selama 17 tahun, guru olahraga. Jadi terkait dengan pendidikan ya. Kemudian kedua, saya pernah menjadi ketua forum komunikasi pengkajian aspirasi guru Sulawesi Selatan. FKPAGI. Jadi kalau ada yang demo-demo guru dulu di Sulsel, wah, itu Bapak yang di depan. Saya pemimpinnya itu. Saya pemimpin itu. Tapi bukan berarti dalam demo dalam anarkis. Tapi kita mencoba memperjuangkan hak-hak guru, kesejahteraan guru, akademik profesional guru. Jadi kita berdemo dalam artian karena kita tidak direspon oleh pemerintah, ya kita turun jalan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi kita supaya betul-betul didengar dan dipahami, dan kami meyakini bahwa semua yang penentu kebijakan itu kan lahir dari guru. Nah, olehnya itu kita sampaikan bahwa ini gurumu sekarang butuh seperti ini, butuh kesejahteraan, butuh advokasi, butuh pengembangan akademik SDM-nya gitu. Ini alhamdulillah banyak hal yang kami lakukan dan banyak respon yang dilakukan oleh pemerintah. Terus bagaimana ceritanya nih Pak Samsunian, ini kan dari guru kemudian beralih menjadi politisi. Bagaimana jalan ceritanya nih, karena saya ingat dulu itu Pak Samsunian kan setelah itu pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Makassar. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, manuvernya Pak. Ya. Berpindah dari pendidikan ke politik. Ya, saya kira gini. Pertama, saya kan ini lahir dari orang miskin, gitu, orang kecil kan. Tiada keluarga kita yang pejabat. Akhirnya pada saat itu saya kuliah dan alhamdulillah saya menjadi salah satu pimpinan senat di IKIP waktu itu, dan setelah itu saya terangkat jadi guru. 17 tahun saya ngajar. Saya pikir banyak orang yang tiba-tiba belum apa-apa sudah kepala sekolah, karena punya koneksi gitu kan. Sementara saya ini, menurut saya kemampuan saya ada gitu kan. Saya mantan ketua senat, saya aktivis, kok saya mentok-mentoknya wali kelas apa dan lain sebagainya kan. Ya, ini saya berpikirlah saya di situ. Wah, penempatan saya di Pangkep. Saya pikir kalau saya jadi guru, saya jadi bodoh gitu kan. Begitu. Artinya saya berpikir, saya kan aktivis dulu di kampus. Saya mantan ketua senat di Fakultas Ilmu Keolahragaan kan, FPOK waktu itu. Setelah saya jadi guru, saya jadi bodoh gitu kan. Aja saya berpikir, karena waktu itu masih Orde Baru,
terlalu banyaknya intervensi pemerintah terhadap birokrasi pendidikan. Jadi tidak ada demokratisasi di dalam. Yang ada juknis cuklat. Waduh, saya nggak cocok di sini kan. Akhirnya saya lanjut S2, pindah ke Makassar S2, saya bentuklah FK Pagi, Forum Komunikasi Pengkajian Aspirasi Guru Indonesia. FK Pagi. Iya. Pada tahun zaman reformasi 98, pelengseran Soeharto, PGRI yang mestinya terdepan untuk mendukung reformasi, dia tidak turun. Waktu itu makanya saya cepat ambil alih. Itu saya turun demo di Karebosi. Nah, ini mungkin cikal bakalnya mungkin. Cikal bakalnya yang tidak ini di politik. Karena mantan ketua senat Pak ya. Mantan ketua senat. Berarti senang memang orasi di jalan. Oh iya. Artinya menyampaikan aspirasi guru kemarin kan kayaknya tidak terwakili di PGRI Pak. Terwakili di PGRI karena dicekoki oleh pemerintah gitu kan. Jadi akhirnya saya berpikir wah PGRI ini tidak bisa menyambungkan aspirasi guru. Makanya saya buat TPK Pagi dan akhirnya mungkin karena saya dilihat, saya berpikir bahwa menjadi guru itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia, tetapi alangkah bagusnya kalau kita memikirkan nasibnya guru. Nah, di mana tempatnya ya di DPR. Nah, akhirnya disitulah saya berpikir ya harus masuk DPR. 2004 saya terpilih menjadi anggota DPR Makassar. 2009 terpilih lagi menjadi wakil ketua DPR Makassar. Itulah sekilasnya itu. Jadi pekerjaan guru sangat mulia, tapi alangkah bagusnya kita pikirkan nasibnya. Pada saat terpilih jadi anggota DPR Makassar, banyak perda pendidikan saya buat. Dan itu menjadi contoh dari seluruh Indonesia. Ya, dan di Makassar itu paling spektakuler dulu perda yang saya buat adalah tidak boleh orang jadi kepala dinas pendidikan kalau tidak latar belakang MPD, Magister Pendidikan, dan berasal dari guru. Itu yang saya buat perdanya spektakuler itu. Tapi setelah saya tinggalkan Makassar dirubah itu perda itu. Kasihan juga. Itu. Pak, ini kan tadi sempat 17 tahun yang diceritakan menjadi guru. Kemudian bagaimana sebenarnya Bapak mendapatkan isi akhirnya dari istri, dari keluarga, orang tua. Akhirnya saya harus terjun ini di politik ini. Oh iya, memang sangat susah itu. Sangat susah mendapatkan restu dari terutama orang tua, istri, orang tua kan. Kita kan orang Sopeng ini kan kebanggaan seorang orang tua itu kalau kita PNS kan. PNS. Apalagi orang tua saya membiayai kami itu dari tidak ada menjadi bisa anaknya jadi PNS, Lotrandes kan. Satu kebanggaan orang tua kalau ada anaknya Lotrandes. Tiba-tiba saya mau keluar, berhenti jadi PNS. Ini berhenti, bukan mundurkan diri, berhenti jadi PNS. Baru masuk ke dunia politik yang tidak pasti, yang tidak pasti, tidak jelas. Yang tidak pasti. Tapi karena keyakinan saya ini selama ini adalah selalu berniat tulus untuk membantu guru-guru, membantu teman-teman, bekerja tulus ikhlas. Saya buat FK Pagi untuk bukan memburu jabatan, tetapi semata-mata membantu teman-teman tadi itu sebagai kesejahteraannya, kemudian sertifikat waktu itu akademik profesional itu. Jadi mama saya, induk saya marah, menangis malah. Bapak saya marah, menangis malah. Karena bayangkan kita ini dijualkan sapi, dijualkan apa sekolah. Kami dokter Anda selalu berhenti. Golongan 4A. Kalau saya golongan 4A. Berhenti jadi PNS. Istri saya juga. Kalau istri saya mensupport. Jadi dia sudah tahu saya. Mertua saya di sini, di Jalan Wijaya, juga menangis. Wah, kamu bagaimana ini? Masuk calon anggota DPR. Yang waktu itu harus mengundurkan diri. 2004 itu harus mengundurkan diri. Terpaksa saya harus mengundurkan diri, berhenti PNS. Memburu, enggak ada. Menunggu yang tidak pasti. Tapi bagi saya, orang yang kehilangan teman,
akan kehilangan banyak. Orang yang kehilangan kekayaan akan kehilangan lebih banyak lagi. Tapi orang yang kehilangan keberanian hilang segala-galanya. Jiwa petarung, Pak. Tinggalkan tinggalkan hidup yang jelas untuk masuk di bahtera yang belum jelas. Nah, ini kan memang jiwa petarung memang seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat perjalanannya ini kan penuh dengan pertarungan. Ya mungkin ini kalau kita kilas balik ini apalagi sekarang ini yang akan kita hadapi ini terkait 2024. Nah, ini memang barangkali juga kita bisa lebih jauh untuk mengulik apa yang akan dilakukan oleh Pak Samsun yang nanti ke depannya. Nah, perpindahannya Pak antara tadi 2004 kan jadi anggota DPRD di Kota Makassar, kemudian terpilih lagi, kemudian akhirnya menuju ke Senayan. Apa Pak sebenarnya awal mulanya sehingga harus kayaknya ke Senayan ini? Ya, yang waktu itu saya wakil ketua DPR di Kota Makassar, ada perhelakan bupati di Sopeng. Saya masuklah jadi calon bupati Sopeng 2010. Jalur persorangan. Jalur independen. Ya, tidak terpilih. Tapi terpilih DPR RI. Gitu kan? Terpilih DPR RI. 2024 ini tidak terpilih DPR RI, insya Allah terpilih nanti jadi bupati Sopeng. Oh, jadi ada target kebalikannya Pak. 2010 kan kemarin memang tidak terpilih bupati, tapi terpilih DPR RI. Sekarang targetnya kebalikannya ini. Ya, 2024 tidak terpilih DPR RI, insya Allah 2024 terpilih jadi bupati Sopeng. Ya. Itu cita-cita saya, itu visi misi saya. Karena menurut saya pengalaman saya sudah ada. Wawasan saya sudah ada, networking saya sudah ada. 10 tahun jadi anggota DPR RI kan para penentu-penentu kebijakan saya di Jakarta itu rata-rata teman saya. Kemudian jaringan-jaringan saya mengenai apakah itu investor, apakah itu para penentu-penentu kebijakan itu rata-rata teman saya. Jadi banyak sih orang di Jakarta mengatakan, Pak Samsun, ngapain pulang kampung? Sini banyak pekerjaan ini. Bisa jadi komisaris, bisa menjadi duta besar, dan itu memungkinkan untuk saya gitu kan. Tapi saya pikir, udah cukup lah. Mending aku balik ke kampung saya untuk memperbaiki. Walaupun kami tahu bahwa bupati-bupati sebelumnya itu sudah banyak yang dilakukan perbaikannya gitu kan. Tinggal kita nanti lanjutkan yang sudah bagus, yang tidak bagus diperbaiki, yang belum pernah dilakukan kita membuat terobosan baru dalam rangka untuk perbaikan Sopeng ke depannya. Nah ini Pak menarik karena Bapak kan pernah ikut kontestasi pilkada di Sopeng 2010. Waktu itu kalau tidak salah 7 pasangan Pak ya semua totalnya. Kemudian sudah 2 kali ikut di pileg. Menurut Bapak secara pribadi pandangan Bapak tentang masyarakat, kecenderungan masyarakat ini ketika dalam kontestasi pemilihan legislatif dan pilkada, apa Pak sebenarnya perbedaannya? Ya, kalau legislatif itu karena kita banyak orang yang bertanding, tentu masyarakat pada dasarnya tidak bisa membedakan antara tokoh-tokoh yang mana yang sebenarnya yang paling ideal kita pilih gitu, karena banyaknya gitu kan. Sehingga di pilcaleg itu yang dominan adalah money politik, gitu kan? Sementara kalau pilkada bupati itu kan kompetitor kita kan sedikit, mungkin di Sopeng ini hanya 2 orang atau 3 orang. Itu lebih dominan itu adalah kualitas atau kemampuan daripada figur-figur itu yang akan menjadi leader di Sopeng itu jelas dipelototi oleh masyarakat. Ya, itu figurnya yang paling utama. Kemampuan figur itu baik dari segi pengalaman, wawasan, terus ide-ide, wawasan itu kan ide-ide cemerlang kan, terus jaringan gitu kan, itu yang pertama. Kemudian kedua, masyarakat di situ punya kepentingan banyak. Ya, tidak semata-mata tadi seperti caleg money politik. Tidak semata-mata.
Karena di situ adalah kepentingan yang lebih banyak. Misalnya contoh, masyarakat di satu tempat jalanannya tidak pernah dibanguni. Mungkin ada transaksi sosial itu, boleh deh saya pilih Bapak, tapi Bapak komitmen akan membangun jalanan saya, gitu kan? Tapi itulah yang membedakan, karena sedikit orangnya yang dilihat masyarakat itu adalah tokoh. Wah, ini yang pantas, ini yang tidak pantas. Masyarakat akan melihat apakah tokoh yang akan didolakan itu adalah tokoh politik lokal atau tokoh politik nasional, ataukah dia birokrasi, ataukah dia pebisnis. Jadi di sini dia akan melihat kecenderungannya, dia akan bedah betul. Kalau pebisnis kan orientasi bisnis kan, kalau politik lokal kan skop lokalisme. Kalau yang figur itu politik nasional, tentu dia pasti tahu bahwa ini punya jaringan, punya networking, punya wawasan, dan punya pengalaman. Birokrasi ya administratif, gitu kan? Jadi semua kita serahkan kepada masyarakat dari figur-figur yang akan dipilih. Apakah tokoh lokal, apakah tokoh nasional, apakah birokrasi, ataukah pengusaha. Kita serahkan kepada dia. Masyarakat sudah cerdas sekarang ini. Sudah banyak sosial media yang bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Pak Samsunya ini kan upaya untuk mewujudkan tadi mimpi menjadi bupati ini. Apa-apa yang sudah dilakukan ini Pak Samsunya terkait persiapan ke sana. Termasuk juga mungkin kendaraan politiknya. Karena ini kan kita lihat sekarang jalur independen ini sudah tertutup. Tinggal jalur partai sekarang yang tersisa. Apa kira-kira? Kalau saya berkeyakinan ya ambil partai. Ya. Saya kan lahir di partai, tentu saya akan mengendarai partai saya. PDI Perjuangan. Itu tekad saya untuk mengambil partai itu. Dan saya punya keyakinan partai itu bisa saya ambil. Oh ya. Seperti ini Pak Samsunya, ini kan kita lihat ini kandidat lain ini sudah kiri kanan ini mendaftar ya. Tapi Pak Samsunya ini kan sekarang justru mewacanakan gagasan dan kayaknya tidak terlalu peduli mendaftar ke partai yang ya. lain ya. Apakah ini syarat bahwa Pak Samsunya ini sebenarnya sudah mengamankan kendaraannya? Ya, untuk membuktikan kesetiaan. Ya, karena kita dah lihat ini belum ada. Saya mencek di beberapa partai yang sudah membuka itu belum ada namanya Pak Samsunya. Mungkin belum. Belum terekspos Pak maksudnya. Tapi komunikasi politik kita sudah lakukan. Tidak boleh juga kita hanya mengandalkan partai kita. Perlu ada kolaborasi antara partai-partai dengan yang lainnya. Ya kan baru buka, baru buka, ya kan belum tutup. Wajib aja. Jangan terkesan salah, santai aja lah. Sama aja kita ini santai-santai aja. Atau sebetulnya mungkin Pak Samsunya ini komunikasi dulu dengan DPP-nya baru mendaftar di sini. Saya kira hal yang seperti itu secara alamiah lah yang begitu. Sebagai kader pastilah berkomunikasi dengan pusat, sama saudara saya, adik saya yang di PDI tentu berkomunikasi dengan pusat. Jadi yang namanya pertarungan itu, bahwa setiap lawan itu kita anggap dia sebagai lawan berat. Tidak ada yang lemah, semua kuat semua. Karena tidak mungkin mau maju kalau dia tidak merasa mampu mengalahkan Samsudin. Jadi seorang yang mau maju bupati itu pasti dia bilang saya kalahkan Pak Samsudin. Terutama rekomendasi. Saya pun juga mengatakan demikian. Saya mampu kalahkan Anda. Jadi semua kuat. Tinggal kuat-kuatnya kita nanti. Siapa yang ambil itu gitu dan siapa yang menangkan. Ini yang menarik ini karena di PDIP kan sekarang ini kita kenal ini ada dua kader terbaik kader terbaik dari PDIP yang berburu rekomendasi. Saya kira mungkin suatu saat ini bisa saja DPP ini agak dilematis untuk menentukan itu. Apakah tidak tertutup kemungkinan ini dua kader terbaik dari PDI Perjuangan ini, karena saya lihat ini kan masing-masing basis massa yang berbeda, masing-masing punya basis massa yang kuat. Kalau ini dipasangkan, apakah tidak tertutup kemungkinan itu Pak?
Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Kalau politik itu tidak ada yang tidak mungkin. Politik tak berujung. Ya, Nah, boleh hampir masuk saja bisa jadi tarik kembali. ya. Tidak ada ujungnya politik. Politik tak berujung. Baik Pak, saya tarik sedikit. Tadi sempat ada 4 tipe yang Bapak sampaikan, ada politik lokal, ada yang politikus nasional, tipe pebisnis, birokrat. Nah, pandangan Bapak melihat dari 4 ini, perbedaan-perbedaannya ketika melakukan suatu jabatan kepemimpinan itu seperti apa? Artinya kalau saya sih tidak bolehlah saya ulas semuanya seperti itu, karena bagaimanapun kompetitor saya itu nanti merasa bahwa saya jelek-jelekan mereka kan. Jelas nggak boleh lah. Yang jelas intinya seorang pemimpin itu sebelum rakyat meminta, pemimpin sudah harus memberikan. Detak-detik nafas mereka kita harus pahami. Jadi kalau kita harus menjadi pemimpin memang sudah harus tahu kondisi lapangan, kondisi yang dibawa. Kalau kita menjadi pemimpin, makanya dulu anak raja-raja itu sebelum jadi raja dikasih keluar dulu di istana, belajar dulu di luar, belajar di luar. Makanya kita ini kan dari lahir dari orang kecil, orang biasa, pernah merasakan penderitaan. Jadi setelah kita jadi pemimpin kita sudah paham kebijakan-kebijakan yang kita ambil itu ya berpihak kepada rakyat. Itu intinya, itu kalau menurut saya. Tapi untuk membedakan tadi itu lokal, tapi intinya untuk menjadi pemimpin di Sopeng, pemikiran mereka itu tidak lokalisme, tidak nasionalisme, tetapi harus global. Karena Sopeng ini membutuhkan pemimpin bukan percepatan, tetapi lompatan. Itu lompatan yang begitu cepat, sesuai dengan irama global yang sekarang ini. Karena sekarang ini semua zaman digitalisasi. Jadi seorang pemimpin tidak paham tentang digitalisasi, bagaimana bisa mengakses perkembangan dunia. Nah, inilah yang harus kita lakukan ke depannya. Pemerintah itu bukan hanya bisnis tok, tetapi bagaimana pemimpin itu dia sebagai jiwa entrepreneurship, juga dia paham tentang pemerintahan. Jadi memang ada 2. Saya ini adalah pernah PNS, politisi dan pebisnis. Jadi lengkaplah saya ini sebenarnya ini. Terima Pak Dik. Saya tertarik Pak tadi. Talenta. Saya tertarik tadi yang dikatakan bahwa kita butuh yang loncatan. Nah, ketika Bapak melakukan diskusi-diskusi di luar, entah itu secara internal ataupun eksternal, apa sebenarnya visi-misi yang kemudian Bapak ingin bawa untuk ditujukan ke Kabupaten Sopeng ini, sehingga Bapak bercita-cita, saya pasti yang terpilih bupati. Yang mana yang harus diprioritaskan ini? Apakah pertanian, apakah pendidikan, apakah kesehatan, atau perwisata? Karena visi saya itu ada 4. Pertanian, dan memang butuhkan lompatan. Pendidikan butuh lompatan. Kesehatan butuh pelayanan yang maksimal. Jadi percepatan betul dalam rangka mengakses kebutuhan kesehatan masyarakat. Dan pariwisata juga. Sopeng ini yang paling ideal untuk melakukan pembenahan kesejahteraan ini adalah percepatan pembenahan pariwisata di Sopeng. Karena memang kita lompatan yang begitu cepat. Kalau pengelolaan pariwisata di Sopeng ini seperti contoh Takai Highland kan. Takai. Kemarin ini pengunjung ya, boleh dikata sudah mengimbangi Leja gitu kan. Malah sudah lebih pengunjungnya daripada Leja. Ini maka ada yang perlu kita pahami di sini apa lompatan melakukan marketingnya itu, promosinya itu, karena kita sudah pakai algoritma gitu kan, algoritma. Kami manajemen saya di situ kalau saya sampaikan orang Sengkan deh, yang kamu panggil ke sini ke Sopeng semua, kita pakai algoritma, orang Sengkan semua datang, orang Bone, karena ada algoritma sekarang. Ini perang digital. Kalau kita pakai perwisata dengan pakai konsep konvensional,
matilah itu pariwisata. Begitu. Sopeng ini sebenarnya ditakdirkan untuk menjadi tempat wisata dari dulu. Ompong kita kenal kan? Tapi kita tidak menyadari secara filosofi bahwa Sopeng itu di samping pertaniannya, pariwisata juga harus kita kembangkan. Dulu pada saat sesudah Lebaran, mau orang Makassar, mau orang Tator, mau orang Palopo, semua penuh total di Sopeng. Apa tanda itu? Mestinya pemerintah sudah memahami bahwa Sopeng itu sebenarnya andalannya itu perwisata. Kenapa? Karena alam yang begitu indah, pegunungan yang begitu indah. Nah, tujuan perwisata itu kan ada pengalaman baru, gitu kan? Kalau tidak ada pengalaman baru di tempat perwisata, ngapain kita mau balik di situ kan? Ya, inilah. Termasuk mungkin ini dan lompatan yang dibahas dengan Pak Samsunya mungkin terkait dengan jaringan yang dimiliki Pak Samsunya. Karena kan ketika kita berbicara lompatan nanti baik di pariwisata maupun di pertanian, itu mungkin butuh investasi besar. Ya. Kira-kira mungkin ada yang konkret bisa diceritakan terkait misalnya pertanian, lompatan-lompatan seperti apa yang akan dilakukan Pak Samsunya nanti ketika menjadi bupati? Ya, kalau kita jadi bupati, saya akan jadikan Sopeng itu halaman pangan dunia, halaman pangan dunia. Dan kita nanti karena akses ke IKN itu kan ada jalanan Walemping itu kan, dan di baru itu ada pelabuhan Garongkong. Garongkong IKN itu kan cuma 1 hari. Jadi semua produk-produk pertanian kita ini bisa diakses cepat. Nah inilah yang saya mau lakukan nanti dalam rangka menjadikan Sopeng halaman pangan dunia. Dan saya mau petani nanti, kalau saya jadi bupati, petani di Sopeng ini tidak ada lagi rumahnya yang tidak tingkat 2, lantai 2. Dan sudah harus punya mobil Pajero gitu kan. Dan depositonya itu minimal sudah ada ya 50 juta ke atas. Nah bagaimana caranya nanti kita lihat. Saya mau minimal dalam 3 bulan itu ada festival UMKM untuk petani milenial. Saya mau petani kedepannya itu seperti petani-petani di Thailand. Petani yang pakai sepatu Nike, petani yang berdasi, tidak lagi kena lumpur. Kan? Dan sudah ada memang petani-petani seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan apa bisa, kenapa Thailand bisa? Kenapa Filipina bisa? Kenapa Jepang, Korea? Kenapa Cina, Korea bisa? Itu karena ada political will yang kuat dari bupati gitu loh. Jadi dan paham betul bahwa fungsi pemerintahan itu adalah pelayanan. Pada saat kita diberi jabatan sebagai bupati, tidak lagi berbisnis. Betul-betul kita ini serahkan diri kita, wakafkan diri kita untuk melayani masyarakat demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Itulah yang saya lakukan. Karena dalam diri saya sudah cukup. 20 tahun jadi anggota DPR, 17 tahun jadi anggota PNS, secara ekonomi sudah selesai dengan diri saya. Jadi itulah niat saya kembali di sini. Makanya orang bilang ngapain? Kenapa Pak Samsunya mau pulang? Saya mau mengabdikan ilmu yang pernah saya dapat, wawasan yang saya pernah dapat, pengalaman yang pernah saya lihat, jaringan yang pernah saya dapatkan. Tidak boleh saya implementasikan ini kalau saya tidak jadi bupati. Itu yang saya lakukan. Pak, ini tadi menarik ya, terkait dengan lompatan yang akan kemudian dilakukan di pertanian. Nah, secara pendidikan, karena kan dasarnya dan awal mulanya Bapak ini bergerak dari dunia pendidikan. Apa kemudian langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ketika terpilih bisa jadi Bupati Sopeng untuk lompatan dalam dunia pendidikan? Ya, kalau pendidikan, saya kan boleh dikata darah yang mengalir di sini darah guru. Jadi paham tentang apa yang harus dilakukan di pendidikan. Pertama, tentu kesejahteraan guru itu harus diperbaiki. Kalau kita jadi bupati ya harus berikan kesejahteraan kepada guru. Kemudian SDM-nya guru harus diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah anak SD itu kalau tamat, sebelum tamat dia harus punya 3 skill.
tidak boleh tidak punya skill. Ya. Minimal di sekolah itu ada dua, yaitu ekstrakurikuler dan non ekstrakurikuler. Yang mana itu ekstrakurikuler? Yang mana itu ya non ekstrakurikuler? Kan ada seni, ada olahraga, Ya. ada apa. Kalau di akademiknya tentu bagaimana anak dilatih bersaing betul, belajar terus untuk memahami. Ya lakukanlah lomba-lomba seperti IPO International Fisika Olimpik, IMO International Olimpik Matematika. Ini yang lomba mengarang, cerdas cermat. Ini yang tidak ada lagi. Ini tidak ada lagi di kita ini. Ada lomba apa mengarang, karena anak-anak sekarang ini, karena kita paham bahwa untuk melatih imajinasi anak-anak itu adalah mengarang. Anak-anak itu harus bermimpi, harus dilatih bermimpi. Karena kapan dia tidak punya mimpi, dia tidak punya harapan. Jadi dari kecil anak-anak memang dilatih untuk bermimpi gitu kan. Nah, ini yang mungkin yang teknis-teknis. Contoh kelas SMP juga 3 skill, SMA wawasan. Jadi nanti, tapi yang kalau pendidikan karena ini era global, era digitalisasi. Minimal di Sopeng. Kita tahu Sopeng kan, kita tidak pungkiri banyak hacker-hacker di sini, anak-anak kita yang punya hacker kan, hacker. Sebenarnya anak-anak kita itu punya kemampuan dari segi IT gitu ya. Nah makanya kita buat tempat, yaitu tempat digitalisasi untuk anak-anak muda. Kalau di dunia, di Amerika namanya Silicon Valley. Dan di Jawa Barat sudah dilakukan itu. Jadi di situ nanti kita tempatkan sebagai raksasa digitalisasi untuk Indonesia. Dan Sopeng merupakan tempat raksasa digitalisasi. Gitu? Ya. Karena kenapa? Karena ada potensi anak-anak kita yang selama ini cenderung ke yang memanfaatkan intelektualnya itu, kemampuan digitalisasinya ke hal yang tidak bagus. Kita tarik. Inilah yang kamu lakukan ini. Pemerintah harus hadir di situ, memberikan pencerahan kepada anak muda. Ini, kau minatmu misalnya di pertanian. Carilah ilmu-ilmu pertanian yang sifatnya memang betul bermanfaat untuk kita. Kesehatan. Atau apa saja, teknologi apa saja. Kita buatkan tempat akses untuk digitalisasi, untuk merancang apa yang kita inginkan perkembangan Sopeng di masa datang. Kita butuh anak-anak seperti itu. Dan Sopeng terbukti banyak yang hacker-hacker tadi. Kita tidak pungkiri, dan saya biasa lihat televisi gitu. Iya. Ini banyak potensi yang bagus di digital, cuma dari negatif. Kita tidak mau seperti itu. Kita buatkan tempat, kita buatkan ruang untuk mengelaborasi dia punya kemampuan IT itu. Dan saya yakin, dan yang paling itu tadi Silicon Valley itu raksasa digital dunia, dan kita jadikan Sopeng raksasa digital untuk Indonesia di masa akan datang. Sebenarnya banyak orang bilang Pak Samsunan bisa jadi gubernur ini. Saya bilang jangan, udahlah di pulang kampung lah kita buatkan pondasi dasar. Langkah untuk percepatan semua sektor, semua lini. Karena saya tidak ada lagi, sudah selesai diri saya betul-betul untuk pengabdian untuk Sopeng. Nah satu lagi Pak yang penting tadi dari 4 yang disebutkan kan, tadi kita sudah bahas tentang pariwisatanya, pertanian, pendidikan. Nah yang terakhir tadi itu kesehatan. Kan kita tahu sebenarnya di Sopeng, entah mungkin saya Pak yang keliru ya, tapi kita salah satu kabupaten di selatan yang cuma punya satu saja rumah sakit. Nah otomatis mungkin banyak sekali masyarakat kita yang akhirnya menumpuk hingga lama berobatnya. Nah lompatan apa yang kira-kira Bapak ingin lakukan? Ya buat rumah sakit lagi. Dan kemarin saya sudah buktikan bahwa di Universitas UIN Alauddin, kami yang membantu mereka di situ, dan begitu juga rumah sakit jantung di Biringkanaya, saya investornya itu saya memfasilitasi ke situ gitu.
Jadi di Sopeng itu nanti kita juga akan kerjasama seperti itu, seperti ahli jantung, ahli penyakit dalam, apa namanya? Atau mungkin rumah ya. sakit ibu dan anak di sini Tidak, sampai. tidak, karena sudah ada Tamamala kan, Tamamala kan rumah sakit. Kita membuat rumah sakit yang profesional betul. Jadi kenapa penting membuat rumah sakit seperti yang profesional seperti rumah sakit jantung, rumah sakit apa namanya? Karena ini kan Sengkang, Bone, Sidrap. Untuk naik ke Makassar, kalau dia pasiennya itu sudah akut, sudah akut, itu sampai ke Sopeng itu butuh berapa, ke Makassar itu berapa jam? Kenapa kita ini kena berada di tengah-tengah? Kenapa kita tidak membuat rumah sakit yang canggih, yang bagus, dan semua ahli-ahli ada di situ, ahli-ahli di situ, dan kami sudah membuktikan di rumah sakit jantung di Biringkanaya itu saya bekerja sama Dr. Fatihah gitu kan, dari Pertamina, membuat rumah sakit yang termahal di Makassar gitu kan, dan pasiennya sekarang cukup dan profesional. Dan saya kira itulah tadi jaringan saya ada, saya punya jaringan gitu. Jadi saya bisa membuat rumah sakit yang seperti itu di Makassar. Jadi orang nggak lagi ke Makassar, ya ke Sopeng aja, karena dokternya kita profesional gitu. Kemudian yang kedua, tentu kalau saya jadi bupati ya BPJS gratis. Ya, cukup pakai KTP aja untuk ke rumah sakit, nggak perlu ragu leh. Karena kami akan gratiskan untuk apa namanya, untuk pelayanan kesehatan. Tidak perlu lagi ada BPJS Mandiri. Ya, kalau pendidikan ya 1 laptop, 1 anak, 1 laptop. Untuk memburu, untuk lompatan digitalisasi. Terus mungkin ini ada satu nih juga. Ini karena ini juga menyerempet kesehatan tadi. Terkait pemenuhan dasar kebutuhan masyarakat Sopeng yang terkait air bersih. Nah, ini bagaimana pandangan Pak Samsudin? Ini kan kita Sopeng ini mungkin kita butuh investasi sampai 40-50 miliar sehingga kemudian persoalan air bersih ini di Sopeng ini bisa selesai. Kira-kira bagaimana nanti ini kita, karena ini kan ya tergantung, karena ini kan pemenuhan kebutuhan air bersih ini tanggung jawab pemerintah. Betul. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, betul. daerah. Ya, saya kira kalau saya cermati PDAM di Sopeng di sini, mungkin karena itu adalah kebutuhan dasar. Kalau saya terpilih jadi anggota, terpilih jadi bupati, itu menjadi prioritas saya. Prioritas saya, boleh dikata dalam kepemimpinan saya, kalau saya jadi bupati, kalau apa namanya, kalau kebutuhan untuk perbaikan itu berarti Sungai Ara ya. Sungai Ara, ada sungai di sana yang membutuhkan ratusan miliar untuk instalasi PDAM kita. Saya kira saya akan melakukan itu karena memang target saya adalah pelayanan dasar dan bagaimana masyarakat Sopeng bisa sejahtera. Ya 2 tahun lah dikasih target saya untuk menyelesaikan itu PDAM. Kalau saya tidak mampu menyelesaikan itu, saya mundur dong jadi bupati. Kalau saya tidak selesaikan itu air bersih itu PDAM itu. Ya, karena kami ini sudah paham betul di Takalala ada tempat mata air, di Sopeng kota ini ada Sungai Ara, ya. Karena kita tahu bahwa Sopeng ini pembayaran listrik PDAM ini pembayaran listriknya cukup tinggi gitu kan, dibanding daripada penghasilannya. Nah, saya akan coba panggil semua yang kompeten, yang paham betul tentang air, kita bicarakan bersama gimana caranya, berapa uang dibutuhkan. Kami siap untuk sebagai bupati ya, sebagai bupati saya siap untuk melakukan, dan itu menjadi prioritas saya. Itu tadi 2 tahun saja kalau tidak selesai mundur saya jadi bupati. Ini kan tidak digital, ini kan digital ini. Digital ini kan putar ulang. Karena ya, jadi kan seorang bupati itu harus punya keyakinan tinggi. Kalau tidak punya keyakinan gimana mau mensejahterakan orang? Jadi
air di Sopeng ini harus diselesaikan. Dan saya tidak mau lagi tidak ada masyarakat nanti kalau saya jadi bupati tidak ada yang menikmati yang namanya air. Nah, makanya menjadi prioritas saya, target saya. Ya, enggak, ya, makanya 2 tahun. Padahal sebenarnya sudah cukup 1 tahun. Kan cuma butuh uang. Kita punya uang. Apa sih? Sumbernya sudah ada. Sumbernya sudah ada. Tinggal cara kelolanya ini. Cara kelolanya. Nah, Pak, ini juga menarik tadi tentang langkah-langkah yang Bapak akan lakukan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih. Kemudian untuk langkah konkret dalam hal peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Sopeng ini, menurut Bapak apa-apa saja yang akan dilakukan? Ya kalau itu kan normal itu kan APBN. Intinya saya ini kan teman saya di Jakarta semua yang pimpinan komisi ini, jaringannya itu teman saya komisi 5 udah tahu. Wah, kamu ini. Jadi saya sudah tahu bagaimana caranya itu infrastruktur, bagaimana anggaran ini saya sudah tahu. Karena kami kemarin kan kami kan di Banggar. Jadi paham betul tentang itu. Kalau infrastruktur ya perlu karena akses untuk percepatan perekonomian dari desa ke kota memang butuh akses jalanan bagus, jembatan bagus, jalan tani bagus. Memang dibutuhkan akses infrastruktur dalam rangka untuk menopang pertumbuhan ekonomi di daerah kita ini. Itu yang perlu sampaikan kepada kita semua. Tapi intinya daripada itu adalah masyarakat sekarang ini kalau saya minimalkan saya kan sudah banyak saya berikan kepada masyarakat itu bantuan pangan non tunai. Ya, bantuan sembako yang 200.000 per bulan. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu. Bantuan PKH, program keluarga harapan, sudah juga saya bantu. Masyarakat Sopeng ini sudah cukup banyak yang menerima. Dan itu sudah lama dilakukan Pak Santri. Sudah lama saya, walaupun ada rintangan. Tapi rintangan itu bagian dari dinamika dalam rangka sebagai anggota DPR RI yang terus berjuang untuk bagaimana kartu Indonesia Pintar, bagaimana kartu Indonesia Sehat, bagaimana kartu miskin. Itulah yang selama ini saya perjuangkan. Dan alhamdulillah masyarakat Sopeng sudah menikmati. Makanya survei saya besar, tinggi sekarang ini. Pada saat turun survei ke Sopeng, yang ditanya masyarakat, itu Pak Samsunian adalah memang ya selalu bantu sembako, bantu kartu Indonesia Pintar, bantu BPJS. Jadi memang kita sudah berbuat, bukan janji loh kita ini. Kita berbuat untuk dan masyarakat. Dan instan ini sudah berproses selama 10 tahun. Nah, menarik Pak ini. Tadi dari beberapa program bantuan yang kemudian Bapak perjuangkan, mana kira-kira yang paling berat pengurusannya selama Bapak menjabat? Sebenarnya persoalan berat itu bagi kita ini yang sudah diamanahkan untuk menjadi perwakilan rakyat, tidak ada yang berat. Tinggal politikal will pemerintah setempat itu apa memberikan respon kepada kita atau tidak. Dan alhamdulillah Sopeng ini memang dari segi politik keadaan kita ada dinamika, tapi pada dasarnya sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, no problem bagi mereka. Dan alhamdulillah itu saya lakukan. Seperti BPNT yang tadinya di Sopeng itu hanya 12.000, sekarang 20.000. 20.000 ya, lebih kan. PKH yang tadinya hanya 7.000, sekarang 10.000. Jadi cukup besar. Kalau diperbandingkan dengan daerah lain termasuk Sopeng paling terbesar. Terutama baru-baru ini bantuan BPNT-nya, bantuan semuanya spektakuler, tambah 5.000 gitu. Tidak ada di tempat lain, ada di Sopeng. Bantuan 5.000, walaupun itu banyak tantangan yang mengatakan bahwa yang memperjuangkan adalah Pak Desa gitu kan. Sebenarnya gimana caranya Pak Desa memperjuangkan itu? Bantuan penetapannya di Jakarta dan saya di Komisi 8. Tapi itu nggak usah dibahas lah kan itu. Yang jelas kita berjuang memberi tangan kanan, tangan kiri tidak bisa tahu. Itulah keikhlasan dalam rangka untuk berbuat untuk masyarakat itu. Nah, kalau Bapak misalnya nanti terpilih untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat, karena kan biasanya Pak
sebenarnya mungkin masyarakat itu mau protes, tapi protes-protes begitu kayak cerita-cerita antar tetangga. Nah, bagaimana kemudian Bapak ingin menjaga bahwa pemerintah daerah kita memang ini transparan, terbuka? Ya, saya kira kita ini kan orang yang penganut transparansi, tidak anti kritik. Kenapa? Karena kita selama ini yang selalu mengkritik pemerintah. Jadi intinya insya Allah lah kita akan mencoba transparan, good governance lah. Kita akan mencoba untuk transparansi, dan saya tadi sudah mengatakan bahwa saya ini memang untuk mewakafkan diri saya untuk Sopeng. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita sembunyikan, semua harus terbuka. Kenapa? Karena kapan ada tertutup, kapan ada celah, tidak bisa lagi kita melakukan lompatan. Semua yang kita pakai adalah orang profesionalisme, ya, bukan lagi KKN. Yang selama ini kan sudah terjadi, dia bupati, dia tuh pebisnis, dia tuh bukan hanya di sini, di seluruh, bukan hanya di Sopeng, tapi seluruh Indonesia begitu. Anaknya yang pegang proyek, apa dan lain sebagainya, itu tidak kita bawa. Saya ini tidak ada keluarga saya yang pemain proyek, nggak ada. Keluarga saya juga banyak yang tidak banyak yang jadi PNS, karena kelompok orang-orang kecil. Ya, jadi nanti itu tutup mata saya. Siapa yang profesional, the right man on the right job, sesuai keahliannya, gitu kan? Kita tes. Nah, ada hampir yang terlupa Pak ini, yang berkaitan juga dengan masyarakat. Ini tentang kesenjangan ekonomi. Kita tahu bersama kalau di Kabupaten Sopeng itu sebenarnya masih ada beberapa kalangan yang menjadi tanda kutip Pak ya pengangguran atau belum pekerjaan. Nah, langkah dan strategi Bapak yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Ya, pertama kan memperbanyak investasi. Ya, investasi masuk ke Sopeng. Jadi bupati itu jangan tinggal di Sopeng. Bupati itu harus cari investasi di luar. Yang tadi kan di pertanian saya itu orientasi saya tidak lagi lahan kosong. Di pertanian tidak lagi lahan kosong itu. Jadi semua lahan-lahan yang tidak produktif kita produktifkan. Jadi praktis orang-orang tidak lagi yang menganggur. Jadi tidak lahan kosong. Kemudian yang kedua kita datangkan investasi seperti bebek packing, peternakan, ya, seperti pertanian yang memang seperti di Jawa, pohon kelapa, di bawahnya pohon coklat, di bawahnya lagi ada ubi jalar. Jadi satu kali panen tiga produk yang dilakukan. Ini mindset mereka ini semua, orang-orang kita di Sopeng ini harus betul dirubah, perilaku mereka harus dirubah. Jadi bukan nanti itu tidak ada lagi yang menganggur, semua bekerja karena tidak ada lagi lahan kosong. Tidak ada lahan kosong, dan pemerintah apa yang menjadi hasil mereka itu pemerintah yang ambil melalui perusdanya, karena perusda memberdayakan perusda. PDAM juga sudah bagus, perusdanya sudah bagus. Jadi itu semua kita lakukan nanti dalam rangka membuat lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Itu tadi yang saya katakan, setiap 3 bulan ada festival UMKM untuk petani milenial. Jadi anak-anak yang lepasan anak-anak tadi yang menganggur, dia sudah bangga mau menjadi petani, ya gitu kan. Jadi itu yang saya ingin lakukan dalam memperbanyak lapangan kerja UMKM. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau tadi pendidikan memang saya belum menjelaskan secara detail kan, bagaimana anak-anak itu dari kelas 1 SD sudah ada ahli psikolog meneliti dia, ini anak-anak ini kecenderungannya kemana, keahliannya kemana. Jadi dari awal memang kita turunkan ahli psikolog kepada anak didik dari SD. Jadi nanti ke depan bukan maunya orang tuanya, tapi maunya anak sesuai keahliannya. Itulah tadi 3 keahlian yang harus dimiliki oleh anak. Jadi setelah dia masa emasnya,
Linier, dia tahu. Ya, tinggal kita pemerintah ini anak ini keahliannya di ini gitu kan. Kita siapkan lapangan kerja, kita siapkan tempat karena sudah linear. Jadi anak sekolah tidak seperti sekarang. Anak sekolah tidak tahu apa keahliannya gitu kan. Tidak. Seperti kita kan ini, masa jurusan olahraga masuk. Saya jurusan olahraga. Saya tahu diriku mau jadi politisi. Saya ambil sospol. Kan gitu ceritanya kan. Saya jurusan olahraga masuk di apa namanya, di politik. Ya kan? Kan tidak relevan. Ini ke depan ini dari kecil psikologi. Oh, anak-anak ini tes semua. Kau anak-anak kita sampaikan kepada orang tuanya. Ternyata anak kita itu ke sini. Diarahkan ke Ya, spesialisnya. Orang tuanya kan melihat dokter itu bagus. Kayaknya orang tuanya, wah ke dokter semua deh. Padahal dia tidak tahu sekolah jadi dokter. Ini kan harus kita pikir. Orang jadi dokter itu butuh waktu 7 tahun. Ya, untuk S1-nya kan. Sementara ini pikiran global ini. Ini ke depan ini anak. Kalau kita ke pemikiran global, coba bayangkan 7 tahun. Kalau kita sarjana ekonomi, kan cuma 3,5 tahun atau 4 tahun. 2 tahun dong kita berpikir bisnis kan. Ini 3 tahun, ini 7 tahun, ini 4 tahun. Kalau saya selesai, saya mampu berpikir untuk mendapatkan uang, kan 2 tahun ini. Coba bayangkan uang saya dapat. Dibanding daripada kedokteran 7 tahun. Toh kalau lulus jadi PNS, gajinya seperti itu. Ya, jadi pengacara 4 tahun. Kalau jadi pengacara, terus selesai S1 jadi pengacara, kan dapat uang. Ini 2 tahun, 3 tahun. Tapi zaman-zaman dulu, wah dokter. Ini kalau peran global tidak lagi seperti itu. Dia target 4 tahun sudah bisa kerja dan dapat uang. Ini 7 tahun. Tapi memang kalau dia profesional 7 tahun, ya bekerja, dapat juga uang banyak gitu kan, kedokteran. Tapi ini global. Nah Pak, mungkin ada semacam kisi-kisi atau bocoran halus lah ya. Kalau ketika misalnya Bapak terpilih menjabat sebagai bupati, investasi konkret yang akan masuk ke Sopeng? Banyak lah. Saya punya jaringan kok besar. Kemarin saya sudah ketemu investor bebek packing. Ada namanya bebek packing. Jagung ya. Bebek packing. Itu bebek packing. Artinya seperti timusu. Ya, IT. Ini sini kan kita banyak ini apa namanya paleko, kan? Ada yang mau investasi bebek packing, tapi di packing, kan? Baru diekspor. Itu dia menyiapkan dana untuk investasi awal itu 500 miliar lebih. Ya. Tahu nggak? BBP ini dia butuh tanah 100 hektar. Berarti butuh tenaga kerja 1.000 orang. 1.000 orang. Itu kan tadi menjawab tadi itu ke pengangguran gitu. Ya, BBP Peking 1.000 tenaga kerja. Jadi itu kita langsung 500 miliar dan sekaligus dia buat pabriknya, pabrik pakan bebek itu. Jadi praktis kalau hanya Sopeng ini distribusi jagung yang di Sopeng tidak cukup. Bisa terserap ke sana semua. Tidak cukup. Tidak cukup ya. Malah kita butuh jagung-jagung dari tempat lain. Karena ini hanya 22 hari. Hanya bebek ini hanya 22 hari dan setelah itu kita ekspor. Gitu. Ini sudah ada. Makanya ya pilihlah orang yang punya jaringan. Kalau nggak punya jaringan gimana caranya untuk gitu kan? Ya berarti Pak Samsudin gini membawa ke Sopeng istilahnya potensi lokal menjangkau global. Iya. Artinya begini. Kalau PAD kita kan APBD kita kan sudah tahu sedikit kecil kan, PAD kita kecil. Bagaimana bupati itu mencoba untuk melakukan bagaimana PAD di Sopeng itu bisa lebih tinggi. Dan memang dibutuhkan kecerdasan, wawasan gitu kan. Ya, butuh kecerdasan dalam rangka untuk mengelaborasi kira-kira investasi apa sih yang bisa dilakukan di Sopeng. Banyak sekali.
tadi bebek peternakan, belum bebek, belum ayam. Ya, kita tahu yang punyanya Haji Tata di bawah itu, yang close house-nya itu cukup besar penghasilannya itu. Ya, ini yang harus kita berikan ruang kepada para pebisnis kita. Ya, tadi katakan perusda harus diperbaiki. Bagi petani-petani, bagi masyarakat yang butuh modal, ya kita support untuk, tapi bukan support untuk dikasih baru tidak diawasi, harus diawasi. Atau mungkin juga mengaktifkan KUD ya, yang ada di desa. Ya KUD di desa dulu, itu KUD itu untuk mengantisipasi kelancaran pupuk kan, yang selama ini didominasi oleh petani yang mafia-mafia lokal gitu kan. Jadi KUD yang harus diaktifkan dengan cara ya kalau perlu seperti dulu, dipinjamkan dulu ke petani, nanti sudah panen baru dibayar. Nah, banyak sekali Pak tadi strategi Bapak yang kemudian memang sangat menjangkau ke masyarakat, menyentuh masyarakat langsung. Tapi Pak, untuk pengambilan keputusan ini secara birokrasi, apa yang kemudian Bapak akan lakukan? Bagaimana kemudian mengupayakan masyarakat juga ikut andil supaya keputusan yang kemudian hadir di pemerintah ini merata atau adil lah? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa pemimpin yang baik harus mendengar aspirasi dari bawah. Jadi kita harus terus, ada kan namanya musrembang. Ya, jangan musrembang itu jadi setelah dilakukan di desa, di kecamatan apa dan lain sebagainya tidak diimplementasikan. Ini yang selama ini yang kurang itu adalah mengimplementasikan apa yang apa yang diinginkan oleh masyarakat itu, dia tidak hanya ditampung, tidak diimplementasikan. Sekarang ini saya orientasi apa yang saya dapatkan di bawah, apa masukan dari bawah, langsung implementasi. Karena itu suara rakyat adalah suara Tuhan. Itu yang paling utama itu. Minum dulu Pak. Ya. Ya, kita minum dulu. Santai. Kopinya mungkin nanti di bawah. Kopinya mungkin nanti di bawah. Kopi di bawah. Luar biasa Pak Samsunya. Semua ada jawabannya. Saya tertarik tadi digitalisasi. Akhirnya tadi sempat muncul semacam tagline ya, potensi lokal menjangkau global. Ini bayangkan itu, kita tidak prihatin loh terhadap generasi kita yang banyak shopping terkenal, banyak hackernya. Ya. Kita sebagai pemimpin harus memberikan ruang kepada mereka, bagaimana dia tidak kemampuan kecerdasan mereka tidak dimanfaatkan ke hal yang tidak baik. Kita arahkan yang ke positif. Kalau ini positif, lebih banyak dia dapatkan uang daripada di sini. Karena dia bekerja secara profesional. Itu yang kita lakukan. Tidak tersangkut pidana. Ada. Kita buatkan sini kompleks. Jadi raksasa digital kita mulai dari shopping untuk Indonesia. Dan memang mungkin karena saya lihat ini hacker yang kemarin itu banyak orang dari luar yang belajar itu. Dari luar belajar ke sini. Bisa Pak dibuat ke kampus nanti itu. Bisa dibuat ke kampus nanti. Ini tinggal diarahkan ke area lebih yang awalnya lari kiri akhirnya lari kanan. Tidak juga saya mengatakan ke kiri, tetapi istilahnya bagaimana anak-anak ini kita diberikan pencerahan, karena saya tahu kemampuan yang tidak dipikirkan orang kok bisa dipikirkan kan. Artinya lompatannya itu tinggi sekali gitu kan. Dan biasanya ini profesional bukan dari bangku sekolah tapi otodidak biasa. Kemampuan. Kemampuan. Nah itulah yang kita akan berikan ruang. Sini loh tempatmu. Silakan berimprov, melakukan inovasi kreatif di sini. Apa yang ingin lakukan silakan. Dan kita tinggal memberikan membantu dengan ahli-ahli yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Supaya ada otodidak dengan
by riset, Iya, kan? Ya, akademik itu yang kita lakukan. Nah, Pak, terakhir yang ingin disampaikan ke masyarakat, karena kan Bapak ini akan menuju ke pertarungan selanjutnya. Ya. Saya kira saya tahu bahwa orang Sopeng itu orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Itulah tadi, yang mana kita mau pilih? Apa kita mau pilih adalah politik lokal, atau birokrasi, atau pebisnis, atau seperti saya ini sebagai politik nasional yang punya pengalaman, yang punya wawasan, dan punya jaringan. Dan akan kembali untuk mengabdi, tidak mewakafkan diri saya untuk kepentingan masyarakat Sopeng. Baik. Nah, tidak cukup rasanya waktu berdiskusi dengan Bapak Samsudian. Bisa Pak lanjut di warkop lagi nanti ya. Boleh. Saya tertarik sekali dengan sesinya. Baik, itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Samsudian selaku anggota Parlemen DPR RI. Banyak sekali motivasi-motivasi dan langkah-langkah konkret yang akan Bapak Samsudian lakukan ketika nanti terpilih menjabat sebagai Bupati Sopeng. Sehingga tadi sempat tercipta tagline baru, potensi lokal menjangkau global. Demikianlah perbincangan kami di podcast Bincang Santai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.